Dalam berbagai tradisi keagamaan, tokoh Maryam atau Maria dikenal secara berbeda. Dalam tradisi Kristen, Maryam digambarkan sebagai wanita suci, sosok yang memiliki kedekatan istimewa dengan Tuhan dan menjadi perantara kelahiran Isa atau Yesus yang diyakini sebagai Mesias. Penghormatan terhadap Maryam dalam kekristenan cukup tinggi. Banyak penganut Kristen melihatnya sebagai teladan kesucian, ketaatan, dan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan. Maryam dipandang bukan hanya sebagai ibu dari seorang nabi, tetapi juga sebagai figur yang syarat dengan kesucian dan keberkahan. Dalam doa-doa tertentu, terutama dalam gereja Katolik dan Ortodoks, Maryam disebut sebagai perawan suci, Bunda Tuhan, dan sosok yang layak mendapatkan penghormatan khusus karena perannya yang unik dalam rencana ilahi. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa Maryam memiliki keutamaan spiritual yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Dalam sejarah teologi Kristen, Maryam sering digambarkan tanpa noda atau dosa sejak lahir, konsep yang dikenal sebagai dogma Immaculate Conception. Konsep ini menegaskan bahwa Maryam memiliki kesucian yang bersifat alami dan tetap sepanjang hidupnya. Kekaguman terhadap Maryam ini menjadi salah satu pilar devosi dalam kekristenan. Di sisi lain, dalam perspektif Yahudi, Maryam tidak dipandang dengan cara yang sama. Para rabi Yahudi menekankan bahwa Maryam adalah seorang wanita biasa yang hidup dalam konteks sosial dan budaya tertentu pada zamannya. Dalam literatur Yahudi, tidak ada pengakuan khusus terhadap Maryam sebagai wanita yang memiliki kesucian luar biasa atau atribut spiritual yang membedakannya dari wanita lain. Penilaian ini berangkat dari prinsip umum dalam tradisi Yahudi yang menekankan keadilan, ketaatan terhadap hukum Taurat, dan integritas moral, tetapi tidak menempatkan sosok manusia biasa pada posisi yang dianggap sakral atau supernaturalis. Maryam dalam pandangan Yahudi tetap dihormati sebagai tokoh sejarah karena hubungannya dengan Isa, tetapi tidak diberi atribut kesucian yang mengarah pada devosi khusus. Penekanan pada manusia biasa ini sejalan dengan pandangan Yahudi yang tidak mengakui konsep perawan suci atau penyucian manusia sejak lahir. Perbedaan pandangan ini memunculkan pertanyaan dan perdebatan, terutama ketika dikaji dari perspektif Islam. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa dalam Al-Quran, Maryam memiliki kedudukan istimewa sebagai wanita pilihan Allah. Maryam disebut sebagai wanita yang suci, terjaga dari perbuatan yang tercela, dan taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Al-Quran menegaskan hal ini dalam beberapa ayat. Misalnya ketika Allah menyebutkan bahwa Dia memilih Maryam di antara semua wanita di dunia dan menjadikannya teladan kesucian dan ketaatan. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, kesucian Maryam bukan berarti dia sama dengan Nabi Isa atau memiliki atribut ketuhanan, tetapi kesuciannya bersifat moral dan spiritual. Maryam menjadi contoh wanita yang patuh kepada perintah Allah, menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, dan menerima perintah ilahi tanpa keraguan. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa posisi Maryam sebagai wanita suci tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Kesucian yang diberikan kepada Maryam adalah kehormatan dari Allah, bukan keilahian atau kemuliaan yang melekat pada dirinya secara mandiri. Dengan kata lain, Maryam dihormati karena Allah memilihnya, bukan karena dia memiliki kekuatan atau sifat ilahi. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara penghormatan terhadap Maryam dan penegasan bahwa hanya Allah yang Maha Suci. Tanggapan ilmuwan Muslim terhadap pandangan Kristen dan Yahudi juga menekankan bahwa setiap tradisi memiliki kerangka pemahaman berbeda. Kristen menekankan aspek devosi dan spiritualitas yang melibatkan penghormatan kepada Maryam sebagai perantara tertentu dalam rencana keselamatan. Yahudi menekankan realitas historis dan sosial, melihat Maryam sebagai individu biasa yang hidup di zamannya tanpa atribut kesucian khusus. Islam
hadir dengan perspektif yang menekankan kehormatan dan kesucian moral Maryam, menekankan bahwa kesucian ini merupakan anugerah dari Allah dan contoh teladan bagi manusia. Beberapa ilmuwan Muslim klasik seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Tha'labi memberikan penjelasan mendalam mengenai Maryam. Mereka menekankan bahwa Maryam dipilih karena ketaatan, keimanan, dan kesuciannya, bukan karena atribut fisik atau kekuatan manusia. Al-Quran menegaskan bahwa Maryam menjaga kehormatan diri dan keimanannya, sehingga Allah memberinya kedudukan yang tinggi. Mereka juga menekankan bahwa Maryam menjadi simbol keteladanan bagi wanita Muslim, terutama dalam hal menjaga kesucian, ketaatan terhadap perintah Allah, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dalam konteks perbandingan antara pandangan Kristen, Yahudi, dan Islam, ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa perbedaan ini muncul karena kerangka teologi dan sejarah yang berbeda. Kekristenan menekankan devosi dan dogma tertentu, Yahudi menekankan realitas historis dan sosial, sementara Islam menekankan prinsip ketakwaan dan anugerah ilahi. Kesamaan yang dapat ditemukan adalah bahwa ketiga tradisi sepakat bahwa Maryam memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan, terutama sebagai ibu dari Nabi Isa atau Yesus. Namun, Islam memberikan penjelasan yang menyeimbangkan penghormatan dan prinsip ketauhidan, sehingga kesucian Maryam tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Suci. Ilmuwan Muslim modern juga menyoroti pentingnya memahami Maryam secara kontekstual. Mereka menjelaskan bahwa memandang Maryam sebagai wanita suci bukan berarti menafikan peran manusia biasa atau mengurangi ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, penghormatan terhadap Maryam mengajarkan manusia tentang pentingnya kesucian hati, ketaatan, dan keikhlasan dalam menjalani perintah ilahi. Kesucian Maryam menjadi inspirasi untuk menggapai kedekatan spiritual dengan Allah melalui perbuatan baik, pengendalian diri, dan pengabdian sepenuh hati. Kesimpulannya, perbedaan pandangan tentang Maryam antara Kristen, Yahudi, dan Islam mencerminkan cara masing-masing tradisi memahami kesucian dan peran manusia dalam sejarah keagamaan. Kristen menekankan devosi dan atribut spiritual khusus. Yahudi menekankan kenyataan historis, sementara Islam menekankan kesucian moral dan spiritual yang berasal dari kehendak Allah. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Maryam adalah teladan ketaatan dan kesucian yang harus dihormati, bukan karena atribut ilahi, tetapi karena Allah memberinya kehormatan tersebut. Dalam perspektif Islam, Maryam menjadi simbol yang menginspirasi manusia untuk meneladani kesucian moral, ketaatan kepada perintah Allah, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian kehidupan. Dengan demikian, Maryam tetap menjadi figur penting yang menghubungkan umat manusia dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi, memberikan teladan yang bisa diikuti tanpa bertentangan dengan prinsip tauhid dan keimanan. Maryam, dalam pandangan Islam, menempati posisi yang unik karena Allah secara khusus menyoroti hidupnya dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan Maryam sebagai wanita yang berada dalam pengawasan Allah sejak awal kehidupannya, seorang yang dikaruniai keistimewaan dalam menjaga kesucian jiwa dan moral. Hal ini menandakan bahwa penghormatan terhadap Maryam bersifat ilahi, bukan semata-mata tradisi manusia. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa keistimewaan ini berbeda dengan pandangan Kristen yang menekankan devosi personal, karena dalam Islam, kesucian Maryam adalah bagian dari kehendak dan penetapan Allah, bukan akibat pemujaan umat manusia. Ini membuat Maryam menjadi contoh bagi seluruh umat Muslim, terutama perempuan, untuk meneladani sikap patuh terhadap perintah Tuhan, ketabahan dalam menghadapi cobaan, serta menjaga kehormatan dan integritas spiritual. Dalam diskusi ilmiah, sebagian sarjana Muslim menyoroti bahwa menempatkan Maryam sebagai wanita biasa
sebagaimana pandangan beberapa rabi Yahudi, mengabaikan konteks wahyu yang menegaskan keistimewaan tertentu. Menurut perspektif Islam, setiap wanita yang taat kepada Allah dapat memperoleh derajat tinggi, tetapi Maryam diberikan kedudukan istimewa karena pengawasan dan anugerah langsung dari Tuhan. Kedudukan ini bukan karena Maryam memiliki kekuatan ilahi, melainkan karena ia menerima tugas besar yang terkait dengan kelahiran Nabi Isa. Para ilmuwan menegaskan bahwa penghormatan terhadap Maryam bersifat moral dan spiritual, sehingga menjadi contoh yang relevan bagi generasi berikutnya dalam menegakkan nilai-nilai ketaatan, kesabaran, dan ketakwaan. Beberapa komentator klasik seperti Imam Al-Razi dan Imam Al-Qurtubi membahas secara rinci bagaimana Maryam dipilih di antara wanita lain untuk menjalani peran yang sangat berat dan penting. Mereka menjelaskan bahwa Allah memilih Maryam bukan hanya karena ketakwaannya, tetapi juga karena ketulusan hati dan kesungguhannya dalam menjalani hidup yang penuh pengabdian. Kesucian Maryam menurut Al-Quran terkait dengan kesempurnaan moral, ketenangan jiwa, dan kesetiaan terhadap perintah Tuhan. Ini berbeda dengan konsep kesucian dalam tradisi Kristen yang kadang menekankan sifat fisik atau dogma tertentu, sementara Islam menekankan kualitas spiritual dan etika yang nyata dalam tindakan sehari-hari. Ilmuwan Muslim kontemporer menekankan relevansi Maryam bagi masyarakat modern. Mereka menunjukkan bahwa figur Maryam tidak hanya relevan untuk konteks sejarah atau teologi, tetapi juga menjadi simbol peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kesucian dan ketaatan Maryam memberikan inspirasi untuk membentuk karakter yang kuat, mampu menghadapi tekanan sosial, serta menjaga identitas dan integritas diri. Kesadaran bahwa kesucian Maryam adalah anugerah Allah, membantu umat Muslim memahami bahwa setiap manusia dapat memperoleh derajat mulia melalui ketaatan, kesabaran, dan integritas moral, meskipun mereka bukan nabi atau sosok luar biasa. Selain itu, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Maryam adalah contoh keseimbangan antara kesucian spiritual dan peran sosial. Ia hidup di tengah masyarakat, berinteraksi dengan lingkungan, dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota komunitas. Hal ini menegaskan bahwa kesucian menurut Islam bukan berarti menolak dunia atau menjauh dari realitas sosial, tetapi justru mampu menjaga moralitas dan integritas sambil tetap menjalankan peran sosial dengan baik. Dalam pandangan ini, Maryam menjadi simbol bagaimana perempuan dapat mempertahankan nilai spiritual tinggi tanpa menafikan tanggung jawab sosial atau kehidupan keluarga. Perbandingan dengan pandangan Kristen dan Yahudi kembali menegaskan bahwa masing-masing tradisi memiliki fokus yang berbeda. Kristen menekankan penghormatan dan devosi yang seringkali bersifat ritualistik atau dogmatis. Yahudi menekankan konteks historis dan kesederhanaan manusiawi, melihat Maryam sebagai bagian dari sejarah yang biasa. Islam menempatkan Maryam sebagai teladan moral dan spiritual, sekaligus sebagai contoh kesucian yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa penghormatan terhadap Maryam tidak menimbulkan penyekutuan atau ketuhanan, melainkan menjadi sarana pembelajaran dan inspirasi etika bagi seluruh umat manusia. Beberapa sarjana menambahkan bahwa pandangan ini membantu menyatukan pemahaman antara pengakuan terhadap keistimewaan Maryam dan prinsip dasar tauhid. Kesucian Maryam menjadi simbol bahwa manusia yang taat dan ikhlas bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah tanpa melampaui batas ketauhidan. Dengan demikian, Maryam menjadi model ideal untuk mempraktikkan nilai-nilai kesucian, kesabaran, dan ketaatan dalam kehidupan nyata. Figur Maryam memberikan pemahaman bahwa penghormatan terhadap seseorang tidak harus menjadikan mereka setara dengan Allah, tetapi bisa berupa pengakuan atas kualitas spiritual dan moral yang luar biasa. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa memahami Maryam secara mendalam membantu umat Islam menjembatani dialog antaragama.
Dengan menghormati Maryam sebagai wanita suci dalam Al-Quran, umat Islam bisa menunjukkan kesamaan penghormatan terhadap tokoh penting ini dengan Kristen, sementara tetap menegaskan prinsip tauhid yang membedakan pandangan Islam. Dialog ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap tokoh sejarah dan spiritual dapat dilakukan dengan tetap menjaga prinsip akidah masing-masing. Maryam menjadi contoh konkret bahwa nilai kesucian, moral, dan spiritual dapat diapresiasi lintas tradisi tanpa harus mengorbankan keyakinan. Akhirnya, ilmuwan Muslim menekankan pentingnya meneladani Maryam, bukan hanya dari sisi ritual atau penghormatan semata, tetapi dari perilaku dan sikap sehari-hari. Kesucian yang dianugerahkan kepadanya menjadi pelajaran praktis tentang integritas, kepatuhan, kesabaran, dan ketekunan. Figur Maryam mengajarkan umat manusia bahwa keistimewaan spiritual bukan sekadar status, tetapi tanggung jawab moral untuk menjalani hidup dengan benar dan ikhlas. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman Islam tentang Maryam berbeda dari pandangan Kristen dan Yahudi, namun tetap mengakui peran luar biasanya dalam sejarah keagamaan. Dengan demikian, Maryam tetap menjadi inspirasi dan teladan yang relevan bagi semua generasi, menekankan nilai kesucian, ketaatan, dan keteladanan moral yang universal. Pandangan Islam terhadap Maryam juga menekankan aspek pendidikan spiritual dan pembentukan karakter. Para ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa Maryam bukan hanya contoh ketaatan, tetapi juga simbol kesadaran diri dan keteguhan menghadapi situasi sulit. Dalam Al-Quran, Maryam digambarkan menerima wahyu dengan ketenangan dan keyakinan, menjalani tanggung jawab besar tanpa keluhan atau keraguan. Hal ini memberikan pelajaran bahwa kesucian sejati tercermin dalam cara seseorang menghadapi ujian dan tanggung jawabnya, bukan sekadar status atau gelar yang diberikan oleh manusia. Maryam menjadi bukti bahwa kualitas spiritual dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui pengendalian diri, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Allah. Ilmuwan Muslim juga membahas konteks sosial dan budaya yang melingkupi Maryam. Mereka menjelaskan bahwa kesuciannya semakin menonjol karena ia hidup di lingkungan masyarakat yang penuh tantangan. Ketaatan Maryam bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi diwujudkan dalam interaksi nyata dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Islam menekankan keseimbangan antara kesucian pribadi dan tanggung jawab sosial. Maryam menjalani hidupnya sebagai wanita biasa dalam masyarakat, namun tetap menjaga moral dan integritas yang tinggi. Sikap ini menekankan bahwa keunggulan spiritual dapat muncul dari ketekunan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui status atau pengakuan manusia. Beberapa sarjana Muslim kontemporer menekankan bahwa penghormatan terhadap Maryam juga terkait dengan pendidikan anak dan pembentukan keluarga yang saleh. Maryam menjadi teladan bagi para ibu dan perempuan Muslim untuk membimbing keluarga dengan prinsip moral dan spiritual. Kesucian Maryam tidak diukur dari kedekatannya dengan sosok ilahi, tetapi dari kemampuan menjaga nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalani peran yang diberikan. Para ilmuwan menekankan bahwa pendidikan karakter ala Maryam dapat diterapkan dalam konteks modern, membantu membentuk generasi yang berlandaskan moral dan etika yang kuat, tangguh menghadapi ujian, dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Pandangan ini juga memberikan penekanan pada pemahaman bahwa Maryam adalah simbol ketaatan yang universal. Ia menunjukkan bahwa seorang manusia bisa diberi kedudukan mulia oleh Allah melalui amal dan kesetiaan pada perintah Tuhan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa ini menjadi perbedaan mendasar dibandingkan dengan pandangan Kristen yang terkadang mengaitkan kesucian Maryam dengan atribut khusus yang melekat secara metafisik, maupun pandangan Yahudi yang menekankan manusia biasa tanpa atribut kesucian. Islam menempatkan Maryam sebagai wanita pilihan yang dijadikan teladan moral, sehingga penghormatan terhadapnya tetap konsisten dengan prinsip ketauhidan. Lebih jauh,
ilmuwan Muslim menyatakan bahwa Maryam dalam Al-Quran menjadi model keteladanan bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak terbatas hanya pada perempuan. Kesabaran, keteguhan, dan kepatuhan Maryam terhadap wahyu menjadi panduan bagi setiap individu dalam menghadapi tanggung jawab dan ujian hidup. Dalam perspektif ini, Maryam bukan sosok yang harus dipuja, tetapi sosok yang diikuti teladannya melalui perbuatan nyata. Hal ini menekankan bahwa kesucian dalam Islam selalu terkait dengan akhlak, perilaku, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, bukan hanya status atau peran historis. Para ilmuwan klasik menekankan pula pentingnya memahami konteks wahyu dan lingkungan Maryam. Mereka menjelaskan bahwa keistimewaan Maryam tidak muncul secara otomatis karena ia ibu seorang nabi, tetapi karena Allah menyiapkan dan menjaga dirinya dengan cara yang luar biasa, memberi kemampuan untuk menjalani tanggung jawab besar dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Maryam menghadapi situasi yang sulit, termasuk tantangan sosial dan potensi tuduhan, namun tetap mempertahankan kesuciannya melalui keyakinan dan ketundukan pada kehendak Allah. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesucian Maryam adalah hasil interaksi antara karunia ilahi dan ketekunan moralnya. Selain itu, ilmuwan Muslim modern juga menyoroti pentingnya membedakan antara penghormatan dan pemujaan. Maryam dihormati karena kualitas spiritualnya, bukan sebagai sosok ilahi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara teladan moral dan prinsip ketauhidan. Kesucian Maryam menjadi sarana pendidikan spiritual, menekankan bahwa manusia dapat memperoleh derajat tinggi melalui amal dan ketaatan, bukan melalui atribut yang bersifat metafisik atau supernatural. Dengan pemahaman ini, penghormatan terhadap Maryam menjadi inspirasi nyata bagi masyarakat, tanpa menimbulkan konsep ketuhanan yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Akhirnya, ilmuwan Muslim menekankan relevansi figur Maryam dalam konteks dialog antaragama. Dengan memahami Maryam sebagai wanita suci pilihan Allah, umat Islam dapat membangun penghormatan lintas tradisi, mengakui pentingnya peran historisnya dalam agama lain, tetapi tetap menegaskan prinsip tauhid yang menjadi dasar keyakinan. Maryam menjadi jembatan antara penghormatan terhadap tokoh besar dan pemeliharaan ajaran yang konsisten. Figur Maryam mengajarkan bahwa kesucian dan keteladanan moral adalah sesuatu yang dapat dicontohkan oleh siapa saja yang berusaha menegakkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, Maryam tetap menjadi figur yang relevan, menginspirasi masyarakat untuk meneladani ketaatan, kesabaran, dan kepatuhan moral. Kesuciannya dalam Islam menjadi simbol pengabdian kepada Allah, keteguhan menghadapi ujian, dan integritas spiritual yang universal. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penghormatan terhadap Maryam tidak bertentangan dengan prinsip dasar tauhid, melainkan memperkuat nilai-nilai etika, moral, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu.